Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ibu Sukriya selaku dosen pengampu saya, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan umatnya kesehatan, nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Tak lupa pula selawat berangkaikan salam tak jemu dan tak bosan marilah kita hadiahkan kepada putra Abdullah kekasih Allah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang mana ia telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman kebodohan hingga zaman kepintaran yang saat ini kita rasakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Rizky Sareja. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi Istanbul 2018. Baiklah, saya di sini ingin sedikit mempresentasikan materi saya yang berjudul tentang metamorfosis. Apakah itu metamorfosis? Metamorfosis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta adalah di antara, dan morfo adalah bentuk, dan osis adalah bagian dari. Jadi, metamorfosis adalah suatu perubahan bentuk untuk selama perkembangan postembrionik. Kemudian, hewan yang mengalami suatu metamorfosis cukup banyak. Di antaranya adalah katak, kupu-kupu, dan serangga. Kemudian metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan suatu perubahan penampilan fisik atau penetasan. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel yang secara radikal sangat berbeda. Metamorfosis umumnya terjadi pada fase yang sangat berbeda, seperti dimulai dari telur, larva, atau nimfa. Terkadang juga sering melewati fase pupa dan berakhir menjadi imago atau dewasa. Kemudian, kita memasuki fase larva. Larva adalah suatu bentuk hewan yang muda yang berkembang melalui metamorfosis. Fase larva sering juga terjadi pada metamorfosis serangga dan amfibia. Bentuk larva akan berbeda ketika sudah berubah bentuk menjadi dewasa. Misalnya seperti yang terjadi pada ulat yang akan berubah menjadi kupu-kupu. Larva ini memiliki organ khusus yang tidak dimiliki saat berbentuk dewasa, dan juga larva tidak akan memiliki pada organ tubuh tertentu ketika sudah menjadi dewasa. Kemudian yang kedua ada nimfa. Nimfa itu adalah suatu hewan muda mirip dengan hewan yang sudah tumbuh dewasa. Akan tetapi ukurannya jauh lebih kecil dan terdapat beberapa bagian organ tubuh yang belum tumbuh. Biasanya nimfa pada metamorfosis akan mengalami peristiwa yang disebut juga dengan molting atau pergantian kulit, dan setelah mengalami molting, hewan tersebut akan lebih terlihat mirip dengan hewan yang sudah dewasa. Kemudian itu yang ketiga ada pupa. Pupa itu adalah suatu tahapan di mana jaringan larva mengalami pembelahan dan diferensiasi sel-sel yang sebelumnya tidak aktif pada tahapan larva dan nantinya akan menjadi suatu organ tubuh. Pupa bisa disebut juga tahap kepompong pada metamorfosis, dan setelah itu melewati tahap pupa, hewan akan menjadi imago atau hewan dewasa. Tahap pupa hanya bisa didapat pada hewan atau serangga yang hanya mengalami metamorfosis sempurna, misalnya seperti pada kupu-kupu. Kemudian ada jenis-jenis metamorfosis. Beberapa serangga yang mengalami suatu proses metamorfosis yang biasanya disertai suatu perubahan habitat atau kelakuan. Ada dua macam metamorfosis utama pada serangga, yaitu hemimetabolisme dan holometabolisme, atau juga disebut metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kemudian di sini ada metamorfosis sempurna atau holometabolisme. Pada holometabolisme, larva ini sangat berbeda dengan dewasanya. Serangga yang hanya melakukan holometabolisme melalui fase larva, kemudian memasuki fase tidak aktif yang disebut pupa atau krisalis.
dan akhirnya menjadi dewasa. Jadi, metamorfosis sempurna merupakan suatu metamorfosis yang melewati tahapan-tahapan mulai dari telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa. Contoh metamorfosis sempurna yaitu terjadi pada katak, nyamuk, dan kupu-kupu. Adapun tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada metamorfosis sempurna. Di antaranya yang pertama itu ada fase telur. Hewan betina akan meletakkan telur-telurnya di tempat yang sesuai dengan kebutuhan pada perkembangan calon anaknya. Misalnya seperti pada kupu-kupu yang meletakkan telurnya pada permukaan daun. Hal ini karena larva atau hewan muda ialah pemakan tumbuhan. Pada fase telur ini, embrio hasil fertilisasi sel telur dengan sel sperma akan terus-menerus mengalami pembelahan, membentuk organ-organ, sampai pada waktu tertentu, tergantung pada spesiesnya. Telur-telur nyamuk ini memiliki struktur yang ringan dan rapat seperti sebuah rakit. Induk-induk nyamuk juga meletakkan telur-telurnya di permukaan air yang tenang. Hal ini karena larva nyamuk akan harus menghabiskan kehidupannya di dalam air. Setelah waktu yang ditentukan, pada telur-telur ini akan menetas menjadi larva atau hewan muda. Kemudian yang kedua itu ada fase larva. Pada fase larva atau hewan muda juga sangat aktif makan. Induk betina akan meletakkan telur-telur di tempat yang sesuai dengan makanannya. Ulat, contohnya seperti ulat. Larva dari kupu-kupu mampu menghabiskan dedaunan, di mana ia berada atau hinggap. Larva hewan yang sudah memiliki eksoskeleton atau rangka luar. Seperti pada serangga yang mengalami pergantian kulit atau ekdisi atau molting. Hal ini juga karena ukuran tubuhnya makin membesar, sehingga dibutuhkan suatu eksoskeleton yang baru untuk ukuran tubuhnya yang membesar. Pergantian kulit ini dapat terjadi sampai beberapa kali dan pada waktu yang ditentukan. Larva akan berhenti makan dan memasuki fase berikutnya, yakni menjadi pupa. Perubahan ini dapat dikontrol oleh hormonal di dalam tubuh larva. Kemudian itu memasuki fase pupa. Pupa atau kepompong adalah fase transisi. Tubuh kepompong dilindungi dengan rangka luar yang keras disebut juga dengan kokon. Pada fase ini, sebagian besar serangga berada di dalam kondisi inaktif atau makan. Di balik kokon, tubuh pupa sangat lebih aktif melakukan metabolisme pembentukan organ-organ dan bentuk hewan dewasanya. Kebutuhan akan energi yang diperoleh dari simpanan cadangan makanan di dalam tubuh larva. Atau pada fase larva sangat lebih aktif makan dan sebagian makanannya akan disimpan untuk fase pupa. Fase pupa memakan waktu yang sangat bervariasi. Kemudian di sini ada fase imago atau dewasa. Sampai waktu yang telah ditentukan, pupa akan keluar dari cangkangnya menjadi hewan dewasa atau imago yang dengan bentuk yang sangatlah berbeda. Pada fase ini, imago memiliki cara makan dan habitat yang akan berbeda dengan larvanya. Fase imago ini merupakan fase reproduksi di mana hewan dewasa yang akan saling mengadakan perkawinan atau jantan dan betina yang akan membentuk ratusan telur-telur dan mengulangi siklusnya. Kemudian yang kedua itu ada metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabolisme. Pada fase spesies yang belum dewasa, pada metamorfosis biasanya disebut dengan larva. Tapi, pada metamorfosis kompleks, pada kebanyakan spesies serangga, hanya saja fase pertama yang disebut larva, dan terkadang memiliki nama yang berbeda. Pada hemimetabolisme, perkembangan larva akan berlangsung pada fase pertumbuhan berulang, dan ekdisi atau pergantian kulit. Fase ini disebut instar. Jadi, metamorfosis tidak sempurna ini merupakan metamorfosis yang melewati dua tahap, yakni dari telur menjadi nimfa, kemudian menjadi
hewan dewasa. Biasanya juga metamorfosis ini terjadi pada serangga seperti capung dan belalang. Adapun tahapan-tahapan pada hemimetabolisme yaitu yang pertama itu ada telur. Seperti pada umumnya, seekor serangga, telur-telur diletakkan di tempat yang sesuai dan aman untuk perkembangan embrio. Embrio-embrio yang dilindungi dengan struktur telur yang bercangkang zar-kitin sampai pada waktu yang telah ditentukan. Telur akan menetas menjadi nimfa. Kemudian yang kedua itu ada nimfa. Berbeda dengan kelompok holometabolisme, yang hemimetabolisme langsung memiliki beberapa bentuk hewan yang sesungguhnya. Nimfa yang ukurannya lebih kecil. Nimfa akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan untuk kematangan organ reproduksinya. Nimfa juga akan mengalami ekdisi untuk mengganti kerangka luar tubuhnya akibat pertumbuhan yang akan membuat ukurannya makin besar. Kemudian itu ada imago. Imago juga memiliki kematangan reproduksi dan siap untuk melakukan perkawinan. Siklus ini akan kembali terulang. Metamorfosis pada serangga dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama itu ametabola. Ametabola itu ialah suatu golongan serangga yang tidak mengalami metamorfosis, misalnya kutu buku. Setelah telur menetas, serangga akan menjadi hewan kecil, kemudian berkembang menjadi dewasa yang tidak mengalami perubahan bentuk, hanya terjadi perubahan ukuran. Kemudian itu yang kedua itu ada hemimetabola. Hemimetabolisme. Hemimetabolisme itu ialah suatu kelompok serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, misalnya pada belalang, laron, dan capung. Serangga ini juga hanya mengalami 3 tahap perkembangan, yaitu telur, larva atau nimfa, dan imago. Jadi, tidak melalui pupa atau kepompong. Yang ketiga itu ada holometabolisme. Holometabolisme itu ialah suatu kelompok serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Misalnya itu pada kupu-kupu, lalat, dan nyamuk. Serangga ini akan mengalami 4 tahap perkembangan, yaitu telur, larva, pupa atau kepompong, dan imago. Baiklah, saya ada memberikan contoh dari metamorfosis sempurna, yaitu telur akan menetas menjadi larva. Larva ini tidak memiliki sayap, dan tanda-tanda sayap juga belum ada. Ketika berupa larva, serangga ini sangat aktif makan. Larva kemudian akan mengalami perubahan bentuk menjadi kepompong. Larva ada yang langsung membuat pupa, tetapi ada juga yang lebih dulu membuat pelindungnya dari daun yang dilipat, tanah atau pasir yang halus, sayatan kayu yang halus, dan bahan lainnya. Tempat perlindungan di sekeliling pupa disebut juga kepompong atau kokon. Pada tahap ini, pupa serangga tidak aktif makan, walaupun suatu proses metabolisme tetap berlangsung. Setelah melewati tahap ini, pupa serangga akan menjadi dewasa atau imago. Kemudian itu yang kedua, ada contoh metamorfosis tidak sempurna, yaitu pada telur akan menetas menjadi belalang muda atau dapat disebut juga dengan nimfa. Lalu nimfa akan terus tumbuh dan bagian pada belalang yang belum akan mengalami pertumbuhan. Misalnya seperti sayap akan tumbuh sehingga menjadi imago atau belalang dewasa. Atau singkatnya seperti telur, nimfa, belalang dewasa. Semua makhluk hidup juga mempunyai ciri-ciri tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah bertambahnya ukuran tubuhnya, baik panjang atau tinggi maupun beratnya. Makhluk hidup yang akan mengalami pertumbuhan, ukuran tubuhnya tidak bisa kembali ke ukuran semula. Jadi, pertumbuhan ini bersifat irreversible. Perkembangan makhluk hidup merupakan suatu proses menuju kedewasaan atau kematangan seluruh organ tubuh.
Mungkin cukup sekian hasil dari presentasi saya mengenai metamorfosis. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terlebihnya pribadi untuk saya sendiri. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, karena salahnya itu datangnya dari kita sendiri dan benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam ila hadza ma qadartu wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.